Hai Libra, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Libra, ini adalah general reading untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Jadi kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022, oke? Kita langsung menuju ke pembacaan, tapi ingat ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate atau cocok untuk semua yang menonton. Ya, ambil yang resonate saja, tinggalkan yang tidak resonate. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Libra, Sun, Moon, Rising. Aku akan sebutkan zodiak yang ada di sini. Selain Libra, Sun, Moon, Rising tentunya, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya. Fokus saja sama isi pembacaannya ya. Zodiak di sini yang aku sebutkan bisa Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Itu kira-kira zodiak yang terlibat di sini kalau aku lihat ya. Oke, di sini kalau aku lihat ada Taurus, Sun, Moon, Rising. Kemudian Aries, kemudian Pisces, Leo, Libra sendiri jelas, Virgo, Scorpio. Libra cukup kuat ya karena ini pembacaan untuk Libra. Lalu ada Cancer dan Cancer sama Cancer, Pisces cukup kuat ya ternyata. Ya, terus ada Leo aku sebutkan lagi, Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio. Berarti yang aku sebutkan lebih dari satu kali itu lumayan kuat energinya di sini, oke? Ya, Libra, Sun, Moon, Rising. Kalau aku lihat love life kalian di tahun 2022 itu ada orang yang mau berkomunikasi sama kalian ya. Mereka ingin memberikan sebuah komitmen sama kalian. Aku melihat di sini Ace of Pentacles, Five of Wands, communication. Jadi orang ini sebenarnya sudah lama ingin memberikan komitmen sama kalian, tetapi mungkin saja selama ini mereka masih terlibat konflik ya, konflik di luar maupun konflik internal dengan diri mereka sendiri, melihat situasinya seperti apa gitu ya. Nah, Five of Wands ini konflik ya. Tapi kalau aku lihat niat mereka sih ingin memberikan komitmen. Komitmen ini bisa ya, kita kan sedang membicarakan love life. Jadi ya memang sih komitmen ini luas, cuman karena ini soal love life, jadi komitmen dalam love life tentunya ya. Nah, dalam penyampaiannya bukan sih, maksudnya dalam prosesnya saat mereka mau menyampaikan komitmen dan keinginan mereka, niat mereka terhadap kalian itu memang sepertinya dibumbui konflik dulu di antara kalian. Kalau aku lihat di sini ya, oke. Aku bacakan pesan dari kartu ini ya. Komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Mungkin saja ya, sebenarnya ya seperti yang aku bilang, sebenarnya mereka ingin memberikan komitmen itu sudah lama, tetapi mereka terjebak konflik itu gitu. Nah, aku lihat kemungkinan ada keterbukaan di antara kalian selanjutnya gitu ya di tahun 2022 ini. Nah, keterbukaan itu yang akhirnya mengantarkan kalian untuk mencari jalan tengah bersama-sama sih. Tapi tahun 2022 ini ada orang yang mau berkomunikasi sama kalian gitu. Kalau aku lihat ya di sini. Oke, selanjutnya di sini ada Prince of Pentacles sama Seven of Pentacles. Trial and tribulation. Kalau aku lihat ya, kalaupun kalian sudah lama tidak bersama atau sudah lama tidak jelas situasinya dan mungkin kalian juga sudah mengira ini sudah selesai gitu, aku melihat sebenarnya mereka itu masih memanifestasikan kalian ke hidup mereka. Itu kalau aku lihat di sini di kartu Seven of Pentacles, tapi memang progres mereka itu lama banget ya kelihatannya. Bahkan ya itu mungkin karena lamanya baru nampak tanda-tanda itu di tahun 2022 itu bisa jadi. Tapi aku melihat ya lumayan lama pergerakan mereka di sini. Aku bacakan pesan di sini ya. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Ya, lamanya ini karena menunggu mereka berproses itu lumayan lama gitu. Mereka butuh berada di titik ini dulu, baru mereka itu bisa memberikan komitmen ini dan baru mereka itu bisa terbuka ya dalam komunikasi untuk ya menyampaikan niat yang sebenarnya sudah lama, tapi ya balik lagi
butuh proses untuk mereka bisa sampai ke titik mereka berani membicarakan ini secara dewasa sama kalian gitu. Kayak gitu loh. Keinginan itu sudah lama ada gitu sih kalau aku lihat ya. Tapi balik lagi, mereka harus berada di titik transformasi ini untuk sampai berani atau berpikir atau cukup dewasa untuk membicarakan ini sama kalian gitu ya. Ya, kalau aku lihat di sini ada Four of Cups ya, di sini ada image udah jelas gitu. Selama ini mereka memakai topeng sebenarnya. Memakai topeng seakan-akan ya mereka udah selesai dengan kalian, mereka nggak tahu ya, kalau kalian melihat mereka itu sepertinya berbahagia atau punya pasangan yang lain atau ya dekat dengan banyak orang gitu ya, atau dekat dengan orang lain, aku melihat di sini sebenarnya dalam diri mereka itu mereka kosong. Mereka hanya membangun image palsu aja, atau mereka sendiri nggak menyadari situasi mereka. Mereka di dalam diri mereka merasa kosong. Tapi yang mereka tahu ya bagaimana mereka mencari kebahagiaan, mencari fun gitu ya, dengan dekat sama orang lain, dengan ya mencari orang lain untuk menjadi sumber mereka buat bahagia gitu kali. Tapi intinya apa ya? Selama ini mungkin mereka caranya seperti itu ya. Mereka pikir dengan mencari orang-orang baru gitu kan, atau dekat dengan orang-orang atau dengan gaya hidup mereka selama inilah, mereka pikir mereka bisa bahagia kayak dengan cara itu. Tapi ternyata di dalam diri mereka kosong, dan butuh waktu untuk menyadarkan mereka bahwa ternyata itu bukan yang mereka inginkan, ternyata bukan itu caranya untuk bahagia, ternyata bukan itu kebahagiaannya. Ya intinya situasi itu akhirnya membuat mereka berpikir gitu, apa sih kebahagiaan buat mereka kayak gitu. Dan selama ini mereka hanya berpura-pura. Mereka pikir itu adalah kebahagiaannya, tapi kenapa setiap diselami mereka tetap merasa kosong gitu. Maksudnya gini, mereka menjalani hidup mereka, mungkin mereka terlihat kayak player gitu ya, entah ya, atau dekat dengan orang lain gitu, atau mudah lah buat mereka mencari orang baru, bisa jadi. Tapi kalau aku lihat di sini ujung-ujungnya mereka merasa hampa dalam dirinya. Balik lagi ke trial and tribulation, transformasi besar itu memang butuh waktu untuk mereka butuh waktu untuk mereka sampai bisa berpikir ke situ. Prosesnya panjang, butuh transformasi besar kayak gitu. Ya kita nggak bisa memaksakan orang bisa menyadari hal itu ya. Untuk mereka bisa menyadari hal itu, mereka harus melalui perjalanan itu dulu gitu, sampai mereka berpikir seperti itu. Kalau kita cuman memberitahu tapi mereka belum melalui itu, biasanya mereka nggak nyambung, dan mungkin masih tertutup sama egonya. Jadi kayak mempertahankan apa yang menjadi persepsinya itu bisa jadi sih gitu. Tapi intinya mereka kayak berpura-pura kalau aku lihat di sini ya. As of Wands, choice. Aku pikir saat mereka sudah berani berkomunikasi sama kalian dan mengungkapkan atau mengutarakan niatnya, itu mereka sudah berani untuk mengambil pilihan dalam hidupnya. Mungkin selama ini mereka ragu untuk membuat pilihan itu, tapi akhirnya seperti kartu oracle ini kalau aku lihat, mereka memilih panggilan jiwanya, di mana mereka ingin kembali, ya destinasi itulah yang mereka pilih gitu. Dan itu mungkin mengantarkan mereka pada kalian gitu ya. Aku bacakan pesannya ya. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Ya mungkin selama ini mereka selalu melawan suara hatinya, melawan intuisinya, biasalah. Namanya ego itu kan selalu berlawanan sama realita, sama kebenaran, dan selama ini mungkin ego yang memimpin mereka sehingga mereka selalu melawan realita, suara hati mereka, intuisi itu, atau kebenaran yang sebenarnya mereka rasakan tapi tidak mau diakui gitu ya. Aku bacakan pesan di sini. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan, namun tak ada
tak ada dalam realitas. Seperti yang aku bilang, kebahagiaannya itu cuman ya hanya topeng aja gitu. Oke, aku bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Learn to let go, this is the secret of happiness. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Ini bisa pesan untuk kalian juga sih, kalau kalian masih merasa terikat sama orang ini. Dan ini juga pesan buat mereka, pesannya tuh gini, mereka itu berakting seakan-akan mereka sudah move on. Ya, padahal dalam diri mereka masih terobsesi sama kalian dan masih menggenggam kalian di dalamnya gitu, sehingga itu yang membuat mereka akhirnya nggak bahagia. Jadi bahagianya itu hanya kamuflase aja gitu. Oke? Selanjutnya, happiness is not something ready made ya. It comes from your own actions. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. Ketika seseorang mencari kebahagiaan, mungkin ia tidak akan mendapatkannya atau hal itu mudah menguap dan terasa kosong kembali karena ia selalu bergantung dengan yang dicari. Tapi saat seseorang berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Seperti yang aku bilang, semua butuh proses. Butuh mereka, kita semua ya, butuh proses untuk sampai pada titik itu, titik bisa berpikir itu, titik menyadari kenyataan itu. Emang butuh proses sih. Kalau dinamika atau proses itu belum dilalui, mungkin nggak nyambung. Kalau kita mau menyadarkan mereka pun juga nggak nyambung. Jadi biarkan aja mereka berproses gitu. Pertama, ini mungkin pesan buat kalian kalau aku lihat di sini ya. Ketika aku ralat dah kata-katanya. Ini pesan buat semuanya, bisa buat mereka juga ya. Terutama mereka juga sih yang aku lihat. Tapi aku melihat ini juga sebenarnya untuk kalian sih. Jadi gini, ketika kalau untuk kalian, versi kalian mungkin gini. Ketika kalian mencari orang pengganti mereka, kalian mungkin aja kayak selalu terjebak pada perasaan unhappy atau gak bahagia ya. Kayak gitu. Begitupun mereka gitu. Ketika mereka berpikir dengan mencari orang baru dan dekat dengan orang-orang bisa membuat mereka bahagia, menemukan pengganti kalian, ternyata gak gitu. Mereka juga akhirnya menemui diri mereka tetap merasa kosong, hampa gitu. Jadi memang gimana ya? Memang kebahagiaan itu perlu dibangun sendiri dari mindset seseorang sih. Berusaha membangun kebahagiaan. Tapi saat seseorang berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Ya, ini kayak proses pendewasaan aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bukan mencari orang, bukan mengejar dia, bukan mencari siapapun, dan bukan mencari pengganti. Bukan itu. Kuncinya bukan itu untuk merasa bahagia. Kalau memandang itu sebagai kunci kebahagiaannya, iya, dia akan terus bergantung untuk mencari orang baru, mencari orang tersebut, dan terus mencari gitu loh. Dia bergantung sama situasi di luar sana. Dan semakin dia mencari dan mengejar, dia nggak dapat itu, tidak mendapatkan itu gitu. Ya, itulah kenapa lebih baik ya, kebahagiaan itu bergantung sama orang itu sendiri sih. Jadi kalau mau punya pasangan atau mencari orang baru, itu bukan untuk membantu siapapun bahagia gitu, tapi bahagia dulu baru terserah. Maksudnya pilih siapapun yang mau dipilih ya, kalau memang mau punya pasangan gitu maksudnya. Tapi mindsetnya itu bukan mencari pasangan untuk membuatnya bahagia. Itu nantinya dia akan gagal terus sih menurut aku. Yang ada dia menemukan kekosongan dalam dirinya, four of cups terus akhirnya gitu.
Jadi mindsetnya mencari pasangan bukan untuk membuat kita bahagia. Kita bukan mencari, ya terserah lah mau mencari atau gimana gitu, terserah gitu ya. Tapi kita memutuskan berpasangan ya oke, karena kita merasa cocok mungkin sama dia, terus ya kenapa enggak gitu kita berpasangan gitu kan. Ya itu lebih baik sih menurut aku daripada mencari pasangan untuk membuatnya bahagia. Itu kayak dia nggak bisa membuat dirinya bahagia sendiri, akhirnya dia terus bergantung sama orang di luar gitu. Kayak mengejar pasangan itu kayak mengejar target gitu, akhirnya apapun yang ada di depannya dia jalankan gitu. Apapun yang ada di depannya akhirnya dia ambil gitu kan, siapapun itu gitu, seperti apapun orangnya gitu loh, karena dia melihat dia butuh pasangan untuk dia bahagia. Sampai akhirnya dia menjalani hubungan itu kok selalu ada yang kurang ya gitu. Kayak gitu, selalu ada yang kurang. Ya karena dia kurang selektif. Ya kurang selektif karena dia udah diburu pikiran ingin bahagia, dan salah satunya adalah punya pasangan kayak gitu. Ya kayak seperti itu jadinya. Selalu menggantungkan orang lain untuk bahagia jadinya. Tapi ujung-ujungnya nanti dia kecewa sendiri kalau mindsetnya seperti itu. Oke? Pastikan harapan itu selalu hidup. Keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Ya Libra, kalau kalian memang sedang merasa stuck seperti ini gitu ya, sedih seperti ini, ya gimana ya udahlah ya, mau gimana lagi, namanya hidup pasti ada sedihnya lah ya. Tapi sebisa mungkin kalian bantu diri kalian untuk bahagia lagi sih. Karena menurut aku ya gini, ini kalau aku amati, saat orang itu sudah berusaha bahagia dengan hidupnya, hal-hal positif di universe itu akan dia tarik dengan energinya. Jadi dia attract itu, dia menarik itu, kayak gitu. Jadi kalau memang kalian mau seperti itu, mungkin kalian bisa coba untuk bahagia sendiri, membahagiakan diri kalian, membuat hidup kalian bahagia oleh kalian sendiri, maksudnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalian bahagia dulu, nanti kalian akan attract itu. Ya apa gunanya? Ya iya memang kayak gitu sih kayaknya ya, kalau aku melihat dinamika di universe itu kayak gitu. Kalau aku amati, aku kan orangnya suka melakukan observasi gitu ya. Aku sih melihatnya kayak gitu. Mungkin universe itu minta jangan manja gitu, coba kamu bahagia dulu gitu. Mungkin gitu kali ya. Saat kamu bahagia ya lihat apa yang bisa kamu tarik ke hidup kamu. Ternyata kebahagiaan yang lebih lagi kayak gitu. Jadi itu sih kuncinya. Oke, mungkin itu kalau menurut aku. Ada banyak cara untuk bahagia kok ya. Kalau kita punya passion, kita punya tujuan, punya tujuan harus dong ya. Kalau nggak punya tujuan, mau jalan kemana gitu. Tapi pasti ada banyak cara. Ya, salah satunya makan makanan kesukaan kita, itu udah bikin kita bahagia. Kita punya pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, itu udah membuat kita bahagia, kayak gitu. Bahkan waktu sendiri pun itu bisa membuat kita bahagia loh, kayak gitu. Tergantung orangnya sih. Oke, itu aja untuk Libra Sun Moon Rising. Kalau aku lihat ya 2022 love life kalian adalah ada orang yang ingin memberikan komitmen ini sama kalian gitu. Seperti itu ya. Dan menyelesaikan konflik batinnya untuk memilih kalian. Ada orang yang ingin kembali lah intinya, oke? Ini Ace of Pentacles, Hierophant, aku melihat ini komitmen sih. Jadi buat kalian yang masih complicated, ya orang ini kayaknya ingin memberikan kepastian sih. Cuman balik lagi, apakah benar kepastian itu bisa terrealisasikan? Itu tergantung pembicaraan kalian berdua, ya. Oke, buat kalian yang single, iya ada orang yang ingin memberikan komitmen, memberikan proposal itu, kayak gitu. Oke. Kalau buat kalian yang sudah berpasangan gitu ya, aku melihat orang yang bersama kalian, misalkan kalian berpasangan dan hubungan kalian sebenarnya relatif baik-baik aja gitu ya. Maksudnya tidak ada orang lain, relatif baik-baik aja. Kalian tidak ada perasaan ke orang lain selain pasangan kalian misalkan. Hanya orang itu, hanya pasangan kalian misalkan ya, relatif baik-baik aja. Aku melihat hubungan kalian semakin kuat sih. Kalau sebelumnya ada konflik
konflik kecil di antara kalian itu wajar kan ya. Konflik kecil kayak besar kayak di antara kalian, aku pikir 2022 itu yang aku lihat di sini itu mereduksi, bahasanya nggak enak banget ya, ribet banget ya, mengecilkan konflik itu gitu, menekan konflik itu, mengeliminasi atau menyelesaikan lah ya. Mengeliminasi konflik dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang pernah ada di antara kalian gitu. Jadi kalau kalian sudah, sorry ya kalau aku tadi pakai bahasa reduksi, tinggal cari di Google, tapi it's okay. Maksudnya sorry kalau aku pakai kata itu, aku perjelas lagi maksudnya. Maksudnya adalah jika kalian sudah punya pasangan dan hubungan kalian relatif baik-baik aja, masalahnya hanya sama pasangan, aku melihat di tahun 2022 love life kalian itu semakin solid, semakin kuat hubungan kalian sama pasangan tersebut, sama pasangan kalian gitu ya. Konflik yang ada sebelumnya itu semakin berusaha dikecilkan dengan cara ya komunikasi, pokoknya ada pembicaraan yang aku lihat gitu. Karena mereka menyadari juga itu memang harus diselesaikan kayak gitu. Sehingga ya kesadaran itu sih yang akhirnya mengantarkan kalian pada pembicaraan untuk mengecilkan konflik yang ada. Jadi hubungan kalian bisa lebih solid, bisa lebih romantis, lebih menguat lah intinya gitu. Oke, untuk Libra Sun Moon Rising jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dan di bottom of the deck aku melihat ini ya, Six of Pentacles sama The Tower. Aku melihat siapapun orang ini yang ada di pikiran kalian gitu ya, soal love life, orang ini masih mencintai kalian. Jadi perubahan besar itu rela dia lakukan demi kalian gitu. Oke Libra, jangan lupa jaga kesehatan ya. Good luck buat kalian Libra, bye.